Terima kasih. Merdeka. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan, hari ini partai kita akan menghadapi yang namanya restrukturisasi 5 tahunan, di mana kemarin para ketua ranting sebagian dan PAC bersama DPC sudah rapat dengan DPD via Zoom. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan konsolidasi organisasi internal partai, yaitu kita akan menghadapi Musancap, Musran, dan Musantran yang harus kita lakukan selesai dan dilantik bersama di bulan Juni. Itu harus selesai semua. Kita harus melihat untuk kesiapan kita terkait Musancap, Musran, dan Musantran, itu kita harus tetap mengedepankan yang namanya ideologi. Kalau disampaikan oleh Ibu Ketua tadi bahwa ideologi partai menjadi salah satu dasar pedoman kita untuk menjalankan organisasi, di mana ada 5 mantap. Yang pertama ada mantap ideologi, ini harus menjadi dasar fondasi kita untuk bergerak di PDI Perjuangan. Kemudian mantap organisasi yang akan kita lalui habis ini, kemudian mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dasar dari Musancap, Musran, dan Musantran ini adalah peraturan partai nomor 1 tahun 2025. Itu menjadi dasar rule of game, aturan mainnya semua. Next, ini menjadi dasarnya. Kemudian Musancap partai ini akan dilakukan. Sebelum Musancap kita akan lakukan penjaringan. Musancap nantinya akan dilakukan serentak yang akan disiapkan oleh DPD dan DPC. Nanti akan dilakukan entah apakah di Surabaya bersama atau di wilayah Kota Malang dan seperti apa. Kemudian Musra nanti akan serentak dilakukan oleh DPC bersama ranting. Kemudian ada Musantran. Dalam hal ini ada tata caranya. Yang pertama adalah pengusulan dari bawah ke atas dan juga kemudian dari atas ke bawah, sesuai dengan peraturan partai nomor 1 tahun 2025. Prinsip-prinsip penjaringan dilaksanakan dengan 2 pola tadi Bapak Ibu sekalian. Dan yang perlu diingat, nantinya DPD akan menentukan siapa yang menjadi ketua PAC dan yang akan menjadi 2 personalia. Kok beda? Sekarang kok tidak seperti dulu, KSB dan bendahara, apakah sekretaris dan bendahara juga? 2 personalia itu harus menjadi pertimbangan untuk masuk di dalam struktur tersebut. Next, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang ingin saya sampaikan. Siapakah yang dapat mengusulkan calon-calon ketua PAC? Yang pertama, nantinya akan ada jadwal PAC akan mengusulkan calon ketua PAC sekurang-kurangnya 5 orang kepada DPD partai melalui DPC. PAC yang mengusulkan, apakah itu PAC atau siapa, di dalam poin B, usulan calon ketua PAC sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui rapat PAC mengundang ranting KSB. Jadi nanti di Klojen, PAC Klojen akan kita jadwalkan PAC mengundang KSB ranting di wilayah Klojen, dan nanti setiap KSB ranting itu mengusulkan calon ketua PAC sekurang-kurangnya 5. Kenapa kok 5? Takutnya dari 11 ranting ini namanya beda semua. Otomatis kalau di total ada 11. Itulah nantinya akan dikorek oleh PAC yang kemudian akan diserahkan ke DPC. Nanti akan saya jelaskan teknisnya dan timeline-nya dan waktunya. Kemudian usulan calon ketua PAC sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan secara tertulis, ada berita acaranya. Berkas berita acara nanti akan dapat dari DPC semua. Kemudian DPC partai dapat mengusulkan
Ketua Pak Wanedi, Mas Jaka, Bu Wiwi, Pak Eko dan seterusnya, kita akan melakukan pleno dan bisa mengusulkan sebanyak-banyaknya 3. Dan ini tidak diakumulasi dengan jumlah suara Bapak Ibu ya. Kalau seumpama Bumia diusulkan jadi ketua PAC Mojen, kelurahan A sampai kelurahan 11 usul semua, ya cuma kita catat 1. Tapi di berita acara tiap kelurahan ada, tiap ranting ada. Jadi bukan di jumlah, oh ini kok jumlah pakai, tidak seperti itu. Kemudian DPD partai dapat mengusulkan 3 nama tadi itu, dan kemudian DPD dapat mengusulkan tambahan. Di DPD di Malang Raya ada Pak Iman Derian Jakarta, mantan ketua DPD periode kemarin, ada Bu Dewanti, ada Pak Daniel Rohi, dan ada Mbak Intara. Itu mewakili Kota Malang. Dan nanti DPD partai Pak Said Abdullah itu bisa memimpin rapat dan mengusulkan 2 tambahan 2 nama calon ketua PAC. Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti akan mengisi semua ini. Next. Dalam menyusun kepengurusan PAC itu harus sekurang-kurangnya 9 dan sebanyak-banyaknya 11. Saya pikir Kota Malang ini nggak mungkin lah 9, harus 11 PAC. Ngapain 9? Kader kita ini banyak kan seperti itu. Pengurus PAC partai memiliki komitmen yang kuat dan ini syarat-syaratnya. Yang pertama harus ideologi. Ideologinya pasti. Karena PDI Perjuangan hanya mengenal yang namanya ideologi Pancasila 1 Juni. PDI Perjuangan rumah nasionalis, pluralisme dan sebagainya. Jangan ada karena pilihan ketua PAC, pilihan ketua ranting, anak ranting ada salah. Itu Pak Toto bom juga. Gak boleh seperti itu. Itu agamanya tidak boleh. Kenapa 2022 kemarin saya yang berdiri di depan jenengan ini sempat menjadi viral di TV nasional karena saya menolak yang namanya halal siki. Saya seorang muslim, tapi saya berdiri dengan Pancasila, sehingga saya menolak Kota Malang itu menerapkan halal siki. Dan itu alhamdulillah waktu itu Pak Adi selaku ketua DPD didampingi sama Pak Asto, sama Sekjen, niat siapa dan sebagainya. Nah, sehingga tinggalkanlah sara rasis itu tinggalkan. Kemudian pengurus PAC memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas partai. Penjamingan calon ketua PAC itu akan dilaksanakan di kecamatan masing-masing dan harinya beda. Kenapa harinya beda? Karena pengurus DPC Ibu Ketua menginginkan nanti semua pengurus DPC fraksi hadir di sana, biar kenal sama PAC sana, biar kenal sama rantingnya. Yang diundang itu adalah KSB Ranting. Dan KSB Ranting di sana nanti mengisi berita acara mengusulkan nama ketua PAC siapa. Sekurang-kurangnya 5. Nanti itu akan dikumpulkan jadi 1, kemudian sama PAC diserahkan ke DPD. PAC tidak mengusulkan. Yang mengusulkan hanya KSB Ranting, DPC dan DPD. Next. Ketua Ranting, kita selesaikan dulu masalah PAC. Setelah PAC kita akan melakukan penjaringan untuk Ketua Ranting. Nanti ini mengusulkan, PAC mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 orang. DPC dapat menambahkan 2 nama calon ketua ranting, dan nanti yang menentukan rapat ranting sekurang-kurangnya 5 orang, mengundang para ranting tadi itu, dan kemudian nanti DPC yang menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara. Berbeda dengan PAC, DPC dan DPD. Kalau di ranting dan anak ranting langsung berbicara ketua, sekretaris, bendahara. Tidak bicara 1 ketua dan 2 personalia. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini timeline dari DPD. Nanti di bulan 6 itu baru pelaksanaan musancak, pelaksanaan pelantikan untuk seluruh pengurus baik di tingkat PAC sampai ranting. Musancak akan dilakukan pada bulan April.
penjaringannya sekarang. Next, tanggal 25 Januari hari ini kita melakukan sosialisasi. Kemudian tanggal 31 sampai 34 kita akan melakukan kegiatan penjaringan di PAC masing-masing. Jadwal menunggu dari DPC. 31 apakah PAC Gedung Kandang, tanggal 1 mungkin DP, tanggal 2 mana, sampai tanggal 4 5 PAC. Diundang di sana seluruh KSB ranting wilayah masing-masing dan akan dihadiri oleh DPC dan fraksi. Kami juga ingin bonding dengan teman-teman ranting PAC. Anggarannya dari mana? Bukan dari kas tadi. Anggarannya nanti akan ada dari DPC. Silakan disiapkan tempatnya untuk para PAC masing-masing. Mau ditaruh di mana? Jumlah undangannya segitu orang itu dihitung. Nanti anggaran akan diberikan oleh DPC. Next, terakhir dari saya. Karena banteng itu biasanya kalau 5 tahunan itu senangnya sudut-sudutan sumbu waktu pilihan pengurus. Ada lingkaran yang di luar namanya PDI Perjuangan. Lingkaran ini sangat besar. Ada lingkaran kedua namanya kader, anggota dan simpatisan. Dan ada lingkaran paling kecil yang namanya pribadi orang atau Harvard atau Pak Siswandi atau Pak Huda dan seterusnya. Perlu kita camkan di hati kita Bapak Ibu, kita hanya sebagian kecil dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kehilangan Harvard gak akan nangis melung-melung. PDI Perjuangan kehilangan Pak Yatno tidak akan nangis dan melung-melung. Sehingga hilangkan dari pikiran, lek ketua PACD itu aku makan ini, lek ketua nanti bukan aku makan gini. Kamu siapa? Jokowi keluar dari PDI Perjuangan, nggak bubar PDI Perjuangan. Jadi utamakan kinerja, utamakan ideologi. Saya mengumpamakan ini dari lingkaran besar yang isinya adalah PDI Perjuangan, di dalamnya ada kader, anggota dan simpatisan. Kita secara pribadi ada di lingkaran kecil ini. Yang ada di lingkaran kecil ini diambil tidak akan menghilangkan lingkaran besar ini. Jangan ada kalimat saya dengar, kalau ketua PAC bukan saya maka PDI akan dibubar. Pertanyaannya, you siapa? Pesan saya satu hal, ingatlah lingkaran ini, bahwa kita di PDI tidak saja. Kita hanya orang yang ingin menjaga rumah besar nasionalisme, menjaga keutuhan bangsa ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi 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 Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.